Hai, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini Mimin mau review drama Korea yang berjudul Our Blues. Drama ini baru dirilis bulan April tahun 2022 kemarin. Drama yang digambarkan berlatar belakang di Pulau Jeju Korea ini, menceritakan kisah kehidupan yang manis, sedih, gembira, dan lucu. Memang kalau mau melihat tentang pahit manisnya kehidupan, drama Korea adalah salah satu tempatnya. Nah, sebelum kita mulai dengan alur ceritanya, silahkan di-like dan subscribe agar channel ini bisa terus tampilkan review-review yang menarik lagi. Episode 1 ini diawali dengan aktivitas pagi di Pulau Jeju. Masih subuh, Yoon-hui telah bangun menyiapkan makanannya dan bersama-sama dengan Jung-jun pergi ke tempat pelelangan ikan untuk penjualan tokonya. Yoon-hui adalah seorang pebisnis yang menjalankan toko ikan. Meskipun agak galak, Yoon-hui sebenarnya baik hati dan berpenampilan sederhana, serta seorang pekerja keras. Sementara Jung-jun adalah pria yang cukup cekatan dengan intuisi bisnisnya, yang tergambar dari caranya mendapatkan ikan di tempat pelelangan bersama dengan Yoon-hui. Setelah dari tempat pelelangan ikan, Jung-jun juga kemudian membawa kapal untuk mengantar Lee Yang-ok, Chun-hui, dan teman-temannya menyelam mencari kerang. Yang-ok sendiri adalah seorang wanita yang ceria dan mudah akrab dengan siapapun. Yang-ok sering gombalin Jung-jun tetapi hanya diacuhkan. Dan selain mereka ada juga sosok Dong Seok yang berkeliling menjual barang-barang campuran, dari hasil laut hingga alat rumah tangga. Sementara itu di kehidupan kota, seorang pria bernama Choi Han-soo adalah seorang pegawai Bank SS. Han-soo adalah seorang pekerja keras, rajin, sabar, dan baik hati. Sekilas sosok Han-soo tampak sukses memegang jabatan sebagai seorang kepala cabang di kantornya, namun kenyataannya kehidupan ekonomi Han-soo begitu sulit. Itu karena dia mendukung mati-matian bakat olahraga golf putrinya Boram, sehingga dia mengirim Boram belajar golf di Amerika. Namun dengan biaya belajar dan biaya hidup yang sangat tinggi putri dan istrinya di Amerika, akhirnya membuat Han-soo kelabakan. Mi Jin, istri Han-soo yang sudah 7 tahun mendampingi putrinya di Amerika, sebenarnya sudah menyerah dengan keadaan mereka sekarang, apalagi ditambah dengan penyakit IS yang diderita putrinya. Namun Han-soo tidak mau menyerah, kendati harus mencari pinjaman uang sana-sini. Beban Han-soo bukan hanya keluarga intinya. Han-soo juga harus ikut bertanggung jawab mengirimkan uang untuk ibunya di Pulau Jeju. Itu karena dulu Han-soo berprestasi di sekolah, sehingga walaupun hidup pas-pasan, orang tuanya berusaha mengirim Han-soo untuk melanjutkan kuliah di kota. Sementara kedua saudara lainnya hanya bisa tamat SMA. Dengan harapan setelah kerja, Han-soo bisa menopang kehidupan orang tua dan saudaranya di Pulau Jeju. Namun keadaannya sekarang jauh dari harapan, sampai-sampai Han-soo sendiri sangat hemat, sehingga kadang makanannya cuma mie doang. Saat ini, Han-soo mendapat mutasi dari kantornya ke Pulau Jeju. Jadi ceritanya Han-soo pindah kerja di kampung sendiri. Pagi itu Han-soo bersiap untuk berangkat ke kantornya yang baru, namun dia terhenti di jalan karena macet. Han-soo keluar dari mobilnya dan melihat bahwa penyebab kemacetan itu melibatkan mobil penjual ikan yang pengemudinya adalah Yoon-hui. Yoon-hui yang kemudian kaget melihat Han-soo, terlihat gembira karena dia baru bertemu Han-soo setelah lebih dari 20 tahun. Karena situasi di jalan yang ramai, Han-soo dan Yoon-hui tidak sempat berbincang. Tapi Han-soo sudah menyimpan nomor Yoon-hui yang difoto di mobilnya, dan berjanji akan menghubungi Yoon-hui. Sesampai di kantor, Han-soo segera dikenalkan dengan pegawai-pegawai yang ada di kantor cabang itu. Salah satu pegawai adalah teman semasa SMA Han-soo, Pak Kim. Pak Kim kemudian menyerahkan daftar pelanggan Bank SS di cabang Jeju ini. Banyak pelanggan yang potensial karena harta dan aset mereka yang banyak. Nama Yoon-hui termasuk salah satunya. Selagi berjalan mengunjungi klien mereka, Kim menceritakan bahwa Yoon-hui adalah pebisnis yang sukses di Pulau Jeju. Selain toko ikan yang dia miliki sekarang, ada beberapa toko lain dengan harga sewa yang sangat mahal. Putaran uang bisnisnya cukup besar sehingga laba yang didapatkan besar pula. Kafe yang ada di depan apartemen Han-soo sekarang, ternyata juga adalah milik Yoon-hui. Han-soo terkesima dengan kehidupan Yoon-hui yang sesukses demikian. Kabar lainnya adalah ternyata Yoon-hui masih lajang. Kim tertawa dan menggoda Han-soo. Itu mungkin karena Yoon-hui masih belum bisa move on dari Han-soo yang adalah cinta pertamanya di masa SMA.
Tidak lupa, Kim mengingatkan Hansu untuk datang dan bertemu teman-teman sekolah dalam reuni yang diadakan hari Jumat, sekalian membujuk Yunhui agar mau bergabung dengan produk investasi Bank SS. Yunhui juga kemudian mengirimkan SMS pada Hansu bahwa dia sangat bersemangat ingin bertemu dengan Hansu cinta pertamanya. Sementara itu Yunhui sedang bercerita pada Yang Ok tentang kisahnya dengan Hansu. Dahulu keadaan ekonomi mereka berdua sama-sama pas-pasan. Pernah suatu waktu untuk mengikuti studi tour, Yunhui yang eksentrik menggendong babi di bis, sementara Hansu yang walaupun seorang cowok yang tampan dan ditakuti, membawa karung wijen. Di dalam bis itu Hansu tidak segan membela Yunhui yang sedang dibuli oleh teman-temannya. Yunhui akhirnya menjadi kagum dan menyukai Hansu. Hingga suatu ketika di studi tour tertinggal mereka berdua. Yunhui nekat mencium Hansu. Peristiwa tersebut beberapa waktu kemudian kedengaran oleh seorang temannya di sekolah. Namun Yunhui menceritakan yang sebaliknya, bahwa Hansulah yang memaksa menciumnya waktu itu. Temannya penasaran, tidak yakin Hansu yang memaksa mencium Yunhui yang aneh. Yunhui tidak menyangka temannya segera berlari mendapatkan Hansu di ruang olahraga. Panik, Yunhui segera mengejar untuk mencegahnya. Hal yang Yunhui takutkan pun terjadi. Di tengah ramainya bermain basket, temannya kemudian bertanya pada Hansu apakah benar Hansu memaksa mencium Yunhui. Yunhui yang ketakutan sangat gugup saat Hansu balik bertanya padanya. Apakah aku yang duluan menciummu, memaksamu? Kamu juga suka? Kata-kata Hansu sesudah pertanyaannya itu membuat Yunhui lega, sekaligus terpana, dan akhirnya jatuh pingsan kala itu. Yang Ok yang mendengar cerita itu tertawa terpingkal-pingkal bersama dengan Yunhui. Jung Jun yang mendengarnya juga ikut tertawa. Kamu juga suka?